Trailer dari Shin Ultraman akhirnya telah dirilis oleh Suburaya dan Toho. Shin Ultraman merupakan sebuah film perayaan ulang tahun ke-55 dari franchise series Ultraman yang dibuat oleh Suburaya dan akan dirilis pada pertengahan tahun 2021. Nah, kalau begitu langsung saja kita breakdown hal-hal apa saja yang telah diungkap pada trailer Shin Ultraman, dan ini dia dunia tokusatsu. Pada trailer Shin Ultraman ini, kita langsung diperkenalkan dengan para pemain utama yang akan tampil di film ini. Ada Takumi Saito, dia akan memerankan seseorang bernama Shinji Kaminaga, dan dia merupakan protagonis utama di film Shin Ultraman ini. Ada juga Masami Nagasawa, wanita kelahiran Shizuoka 3 Juni 1987. Dia ternyata pernah beradu akting dengan Sun Oguri di live action Gintama. Daiki Arioka, dia pernah menjadi cameo di series Hyakuju Sentai Go Ranger. Akari Hayami, dia juga pernah bermain dan beradu akting dengan Sho Oguri di live action Gintama sebagai Tetsuko Murata. Tetsushi Tanaka, Hidetoshi Nishijima, dan masih banyak lagi. Pasti kita sudah tahu bahwa di mana ada Ultraman, disitulah ada para pasukan pembasmi kaiju yang akan membantu Ultraman. Ya, di trailer ini pun juga kita diperlihatkan dengan organisasi SSSP atau Science Special Search Party. Sama halnya dengan di series originalnya, organisasi SSSP di Shin Ultraman ini adalah organisasi yang dibentuk untuk menyelidiki dan menangani kejadian dan insiden yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan kaiju ataupun alien. Dan semua case yang Mimin sebutkan barusan merupakan para anggota dari organisasi SSSP, termasuk si tokoh utama yaitu Shinji Kaminaga. Tak lengkap rasanya bila di film Shin Ultraman tidak ada sesosok para kaiju yang meresahkan dan menghancurkan pemukiman warga. Nah, akhirnya di trailer Shin Ultraman ini kita diperlihatkan dengan dua sosok kaiju yang merupakan referensi para kaiju di Ultraman series. Yaitu yang pertama ada Neronga Kaiju. Kaiju ini pernah tampil di series Ultraman pada episode ketiga tahun 1966. Dan juga pernah bertarung melawan Ultraman Z, Ultraman terbaru yang dimulai dan juga tamat pada tahun 2020 di episode kedua. Di sini ternyata kemampuan Neronga sendiri tidak berubah sama seperti originalnya. Dia bisa mengeluarkan dan menyedot energi listrik sesuka hati dia untuk mengacaukan pemukiman warga. Dan lanjut, kaiju kedua kita ada Gabora Kaiju. Kaiju ini pernah melawan Ultraman di series Ultraman pada episode 9 tahun 1966. Dan kaiju ini memiliki kemampuan yang sama juga dengan versi originalnya, yaitu dia bisa masuk ke dalam tanah dengan menggunakan armor di kepalanya dan juga tubuhnya yang berbentuk seperti drill atau pengebor. Dan masih belum diungkap kemampuan kaiju yang satu ini. Selain dia bisa masuk ke dalam tanah, apakah dia bisa mengeluarkan energi laser dari mulutnya seperti di originalnya? Kita lihat nanti. Dan sepertinya masih akan ada banyak kaiju yang bermunculan di film Shin Ultraman ini. Dan tentunya kita tidak sabar kaiju apa saja yang siap bertarung dengan Shin Ultraman ini. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu setelah kita selesai membahas kaiju dan para case-nya. Sosok Shin Ultraman akhirnya dimunculkan di akhir trailer Shin Ultraman ini. Ya, bisa dilihat Shin Ultraman ini memiliki desain yang baru. Dan desain baru ini dibuat oleh Toru Narita, yang dimana dia ini sering mendesain banyak kaiju ikonik di series Ultraman. Dan katanya ini merupakan desain awal dari Ultraman yang akan diluncurkan Suburaya pada tahun 1966. Yang bila kita lihat, tidak seperti Ultraman pada umumnya, Shin Ultraman ini tidak memiliki color time dan juga tidak memiliki sirip garis menonjol di punggungnya. Mungkin saja Shin Ultraman ini ingin menunjukkan sosok Ultraman yang realistis, meskipun memang sedikit aneh bila Ultraman tidak memiliki color time di dadanya, karena itu merupakan ciri khas sendiri bagi Ultraman yang selalu kita kenal sampai sekarang, dan juga batas waktu Ultraman bertahan di bumi. Dan yang akan menjadi sosok pahlawan cahaya Ultra ini adalah Shinji Kaminaga, si protagonis utama yang diperankan oleh Takumi Saito. Bila kita lihat trailernya secara sesama,
Kita diperlihatkan oleh Shinji yang dimana dia sedang berlari sambil memegang benda yang dimana itu adalah beta kapsul, alat perubahan manusia menjadi bentuk Ultraman. Mimin sangat menanti sekali bagaimana perubahan Shinji Kaminaga menjadi sosok Ultraman. Apakah akan berbeda atau sama seperti di originalnya? Kita lihat nanti. Film Shin Ultraman ini akan diproduksi dan ditulis oleh Hideaki Anno, sang penulis dan beberapa film dan anime ternama di Jepang seperti Neon Genesis Evangelion dan juga Shin Godzilla. Dan ada juga Higuchi, sang pemegang sutradara untuk Shin Ultraman. Beliau pernah menyutradarai film-film kaiju ternama seperti Shin Godzilla, Gamera, dan juga film live action Shingeki no Kyojin. Dan untuk musik sendiri nantinya akan ditangani oleh Shiro Sagisu, sang komposer musik dari film Shin Godzilla Evangelion dan Shingeki no Kyojin. Bila kita melihat deretan sutradara dan juga penulisnya, sepertinya Shin Ultraman ini akan memiliki vibe-vibe seperti Shin Godzilla dikarenakan para penulis dan direktur yang sama. Konflik yang dibawa pun sepertinya akan sedikit berat dengan membawa konflik batin para manusia terhadap Ultraman dan juga para kaiju yang datang meresahkan warga. Dan tagline dari film Shin Ultraman ini bila kita lihat posternya sendiri yaitu "Have you become so fond of humans, Ultraman? Apakah kau benar-benar menyukai manusia, Ultraman?" Tagline ini merupakan referensi percakapan kalimat Zopi kepada Ultraman yang dimana pada saat itu manusia telah kalah akan serangan Zeton. Baiklah, mungkin segitu saja pembahasan dari trailer Shin Ultraman yang akan dirilis nanti pertengahan tahun 2021 di Jepang. Semoga film ini bisa dibawa ke Indonesia agar kita para tokoh fans Indonesia khususnya pecinta Ultraman bisa menyaksikan aksi Shin Ultraman ini di layar lebar kesayangan kita. Bagaimana nih menurut teman-teman Toku Lovers, apakah sangat menantikan perilisan Shin Ultraman ini? Semoga saja Shin Ultraman ini membawa angin baru segar bagi franchise Ultraman dengan cerita dan juga konflik yang baru tentunya. Baiklah, mungkin segitu saja Dunia Tokusatsu kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan see you in the next video. Bye-bye.